Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar ke jantung dan ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah ke tubuh kembali ke jantung. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau yang biasa disebut trombosit. Plasma darah. Plasma darah, sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air. Sedangkan 10% sisanya adalah material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah yang membawa karbon dioksida dan hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. Sel darah merah merupakan sel darah yang paling banyak terdapat dalam darah. Sel darah merah berbentuk cakram bikonkav, tidak mempunyai nukleus, dan berwarna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh mempunyai bentuk yang lebih besar dibanding sel darah merah, akan tetapi dalam setiap mikroliter darah, sel darah putih mempunyai jumlah yang lebih kecil dibanding sel darah merah, yaitu sekitar 6.000 sampai 8.000 sel. Sel darah putih tidak berwarna. Sel darah putih ini ada bermacam-macam dan secara umumnya dibagi menjadi 5 macam, yaitu granulosit, limfosit, monosit, neutrofil, dan eosinofil. Masing-masing sel darah putih ini mempunyai ciri dan peran yang berbeda-beda. Trombosit atau keping darah mempunyai bentuk cakram kecil bulat atau oval. Ukurannya lebih kecil dari ukuran sel darah merah dan tidak berinti. Trombosit dibuat di dalam sumsum tulang yang disebut megakariosit. Trombosit orang dewasa berjumlah lebih kurang 2.000 sampai 500.000 untuk setiap mikroliter darah. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Apabila tubuh terluka, darah akan keluar. Bersama dengan itu, trombosit ikut keluar dan menyentuh dinding bekas luka yang kasar. Trombosit pecah dan keluarlah enzim tromboplastin atau trombokinase. Enzim ini kemudian bercampuran dengan plasma darah yang mengandung protrombin. Protrombin yang terkena enzim trombokinase akan berubah menjadi trombin. Trombin yang aktif ini bersama-sama ion kalsium yang ada dalam plasma akan mengubah fibrinogen dalam plasma menjadi benang-benang fibrin yang dapat mencegah keluarnya darah membeku dan luka tertutup.